Selamat datang pada pertemuan kelima ya. Pada pertemuan kelima ini kita coba akan membahas cara kerja atau fungsi dari Arch ya. Arch ini ada berbagai macam cara ya, sangat banyak. Yaitu Arch itu untuk membuat busur ya, busur atau lekukan di seperti radius. Kemudian fillet. Nah, fillet ini membuat lekukan di ujung ya, seperti pada contoh itu ada membuat lekukan di ujung. Kemudian chamfer sama, membuat lekukan di ujung ya. Baiklah, pertama kita akan membahas Arch ya. Arch ini fungsinya untuk membuat busur, itu ada berbagai macam langkah ya di sini. Nah, sekarang kita coba yang 3 poin. 3 poin itu 3 titik ya. Pertama klik, kemudian tentukan panjangnya, misalnya panjangnya 10. Nah, jadi di sini bisa dimasukkan titik yang ketiga itu ya. Nah, seperti ini. Dia berarti 3 poin ini bebas. Di titik pertama seperti ini. Kemudian start, center, end. Jadi titik pertama klik, titik keduanya di senternya, yang ketiganya di ujungnya. Coba kita klik ya, start, center, berarti senternya misalnya 10 ya, senternya berarti 5. Nah, seperti ini. Tadi startnya di sini, kemudian center, tentukan titik senternya. Jika lingkarannya ingin 10 berarti 5. Nah, ini panjangnya terserah kita ya. Jadi n nya itu di mana titik akhirnya gitu. Misalnya di sini kita bisa masukkan misalnya 130 seperti ini. Itu start, center, end. Kemudian start, center, angle itu tidak jauh berbeda dengan start, center, end. Misalnya start di sini, centernya juga sama ya, misalnya 5. Nah, jadi di sini ada spesifik include angle. Jadi yang ditentukan itu derajat. Nah, misalnya ini 90, ini 180 ya. Misalnya seperti ini, kita klik yang derajatnya 90 seperti ini. Kemudian start, center, length, jadi titik awal, center sama misalnya 5. Ini panjangnya, tapi panjangnya berapa? Ya, tentukan panjangnya. Jadi hanya dari start ke center saja, tidak bisa melewati. Misalnya panjangnya 8. Nah, seperti ini. Jadi dari start, center, nah panjang itu tidak bisa melewati antara start dan centernya, tentukan panjangnya saja. Kemudian start, end, angle, jadi titik awal ya, titik awal misalnya di sini, kemudian titik akhir misalnya 10. Nah, seperti ini. Jadi titik awal, titik akhir, dan tentukan derajat ya, misalnya derajatnya 45, hasilnya akan seperti ini. Kemudian start, end, direction. Nah, start, end, ini 10. Nah, direksi ini sebenarnya dia menentukan ada jarak ya, ada panduan tangan ya, tangan direction for the start point of Arch. Itu juga menentukan, bisa misalkan 70 harganya ya, directionnya berarti ke atas. Kemudian start, end, radius. Nah, biasanya ini misalnya ada panjang garis 10, kemudian kita akan menentukan start, end, terakhir tentukan radius. Start, end, radius. Start, titik akhirnya. Nah, kita tentukan radiusnya, misalnya radius berapa, ini radiusnya 8. Nah, seperti ini gitu.
kemudian center start end. Nah ini kebalikannya ya, centernya, kemudian di sini end-nya, startnya. Nah jadi dia tentukan titik tengahnya dulu. Nah seperti ini, jadi tentukan centernya dulu, kemudian ke start misalnya sini center, end-nya di startnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian length-nya juga sama, centernya di sini, startnya di sini. Jadi kebalikannya itu sama saja. Nah kalau continue ini untuk menyambungkan yang terakhir dibuat ya, arch yang terakhir dibuat. Nah seperti ini, ini menyambungkan continue. Nah seperti ini. Sambung terus ya. Ini pembahasan arch seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas fillet ya. Nah ini kita bisa hapus dulu blok semuanya, delete, di zoom E. Nah fillet ini ya, seperti ini membuat. Nah cara kerja fillet, pertama klik fillet ya. Kita tentukan radiusnya dulu, R misalnya 0,5, enter. Kita klik salah satu, kemudian klik lagi. Nah, sudah ada previewnya ya. Nah, seperti ini dengan radius 2 ya, radius 2. Nah, seperti ini radius 0,5 ya. Nah ini untuk kalau fillet seperti itu untuk garis yang terpisah ya, garis yang terpisah. Nah misalkan ada polyline. Nah untuk polyline ini garis yang tersambung ya, garis yang tersambung. Nah kita klik fillet, radiusnya 0,5 sudah, enter. Nah cara begini bisa untuk polyline, kemudian kita pilih fillet, klik polyline juga. Nah bisa langsung ya, karena awalnya bukan line tapi polyline, garis yang menyambung. Nah seperti ini. Nah, kita coba pada rectangle ini biasanya kan polyline. Nah tersambung. Nah ini bisa pakai dua cara. Fillet yang pertama kita klik langsung. Nah kemudian yang kedua kita klik polyline juga bisa, P, enter. Nah akan semuanya akan terpreview. Misalnya dibedakan fillet itu radiusnya tentukan misalnya 1, enter. Nah ini kalau diklik langsung itu akan terpisah. Kalau untuk keseluruhan kita klik P, polyline. Nah previewnya sudah ada. Nah, jadi polyline itu untuk keseluruhan garis yang tersambung. Nah beda lagi, misalnya ada rectangle tapi terpisah. Ini kita pecah dulu ya, klik explode ya. Klik explode. Nah terpisah. Misalkan kita fillet, kita pakai radius sudah ditentukan, misalnya kita pakai polyline, tidak akan bisa karena awalnya itu sudah terpisah. Jadi harus pakai fillet, harus langsung diklik karena terpisah tuh. Misalnya dibedakan filletnya, fillet lagi, R nya tentukan lagi misalnya 0,3, enter. Nah di sini kita bedakan. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi fillet juga bisa untuk menyambungkan garis yang tidak ya, garis yang terbuka misalnya seperti ini. Ada garis yang seperti ini. Nah itu kita bisa fillet tapi dengan yang tegak lurus ya, tidak membuat radius. Misalnya fillet ya, kita R nya kita 0 kan, R, enter, 0, enter. Nah kita klik garis yang ini, kemudian yang ini. Nah itu titik pertemuannya akan terlihat. Nah seperti itu. Nah, misalkan ini juga seperti ini, fillet, radiusnya tadi 0 karena untuk menyambungkan garis ya, sisi garis secara itu sudah terlihat, klik. Nah, seperti ini. Nah misalkan ada seperti ini,
fillet kita tentukan radius, misalnya radiusnya 1. Nah, akan terlihat juga radiusnya ya, kemudian terus menyambung ke garis atas. Nah, seperti ini. Jadi bukan hanya untuk membuat sudut lingkaran, tetapi juga bisa untuk menyambungkan garis pertemuan antara garis ke sudut ya, seperti itu. Nah, misalnya ini kita pecah, kita akan menyambungkan dengan tidak membuat radius fillet R-nya, yang harus diingat dinolkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, walaupun sudah terfillet seperti ini, kita akan merubah, misalnya dibesarkan lagi ujung radiusnya, kita fillet, radiusnya tentukan misalnya 2, klik tuh, dia akan menimpa. Nah, seperti itu ya. Itu sekilas tentang cara kerja fillet. Kemudian kita akan membahas tentang chamfer ya, chamfer. Nah, chamfer ini di ribbon seperti ini. Nah, dengan menentukan ada jarak ya. Chamfer yang pertama misalnya 2, terlihat di situ. Yang keduanya jaraknya 1. Nah, sebagai contoh. Nah, kalau di keyboard itu CHA ya, CHA chamfer. Ya. Pertama kita klik chamfer, misalnya kita akan membuat talang ya di sini atau belahan. Yang pertama di sini ada pilihan Ando Polyline Angel Trim ya. Yang pertama kita misalnya dengan tentukan jarak, kita pilih distance, cukup ketikkan D, enter. Nah, first chamfer, distance jarak chamfer yang pertama misalnya 1, enter. Kemudian the second chamfer distance, chamfer jarak chamfer yang kedua misalnya 2, enter. Nah, yang pertama ini tentukannya mau sebelah mana dulu, yang jarak 1, misalnya yang ini 2, nah, gitu. Nah, kita cek ya. Yang pertama itu 1, berarti di sini. Yang kedua jaraknya 2 ya, seperti ini. Nah, kita coba lagi CH chamfer D, kita rubah jarak yang pertama 2, yang kedua 1 ya, yang pertama di atas. Nah, seperti ini 1, 2. Jadi tentukan dulu yang pertama 1, yang kedua 2 itu, yang 1 itu mau yang di sebelah mana, misalkan yang atas 1, yang bawah 2, CH, yang atas 1, yang bawah 2. Bisa juga terbalik gitu, misalnya D distance ya, yang pertama 2, yang kedua 1. Nah, tentukan dulu, misalnya yang pertama itu 2 itu adanya di bawah, kita klik buat yang ini. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama 2 itu jaraknya ini. Nah, kita undo misalnya CH D, yang pertama 1, first chamfer 2 ya, second chamfer 1. Nah, second chamfer 1 yang pertama itu 2, kita klik di sini, ini 1. Nah, dari panjangnya 2, ini 1. Seperti itu untuk chamfer. Kita klik new, biasa new drawing, open. Kita on off ya, off dulu gridnya. Pertama kita akan membahas latihan 5A, yaitu membuat lampu neon ya. Nah, untuk awalnya kita awali dari titiknya dari bawah. Kalau tidak untuk arch ya, untuk arch itu yang di sebelah kiri. Untuk arch yang di sebelah kiri itu panjangnya 58 dengan radius 38. Nah, kita bisa buat line dulu ya, ke bawah itu 56 ya, 56. Kita zoom extend dulu 56. Kemudian untuk radiusnya
38. Nah, berarti kita pakai arch yang star and radius. Nah, klik star and radius, dan kita dari atas starnya, kemudian M-nya di sini ujungnya. Nah, kita tentukan radiusnya itu 38. Nah, seperti ini. Terus kita tarik garis dari dari sini itu ke bawah 6, kemudian 3, kemudian 19 ya. Kemudian ke atas itu 67 itu kita bisa lewatkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik garis yang dari 3, jarak 3 ke atas. Nah, di sini kita akan chamfer itu C15 ya, C15 CH chamfer. Kemudian distance-nya ya, kita coba distance-nya. Itu yang pertama 15, kedua 15, kita coba. Wah, terlalu besar. Terus mungkin 1,5 di sini, 1,5. Kita CH distance 1,5, yang kedua sama 1,5, enter. Ya, betul ya. Kedua sama. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita fillet itu R2 ya, R2 S ya, fillet R radius 2. Seperti ini, sama yang ini juga. Nah, kemudian ke sebelah kanan, kita beralih ke sebelah kanan. Itu tinggi 3 ya, tinggi 3 itu dari sini 3 ke atas. Kemudian dari jarak bawah ini tidak ada dimensi yang jelas ya. Kemudian kita beralih ke atas. Nah, sini saja. Nah, yang pertama tarik line. Nah, dari sini itu 7 ya, ke kanan 7. Kita tentukan ke sini dulu ya. Kemudian ke atas 2, ke kanan 2 ya, 2, kemudian 3 disambung, kemudian 2, kemudian ke bawah ya. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk jarak dari sini ke atas itu tidak ada, kita dari kanan saja panduannya. Oh ya, 35 ya, 35 itu dari bawah, 35 dari, berarti dikurangi 2 ya, 33. Nah, berarti dari sini ke atas 33. Kemudian 24, sambung lagi 83, sambung lagi 24 ya. Kemudian 33. Nah, di sini kita fillet ya, fillet itu radiusnya 10, R, enter, 10, enter ya, sama yang ini. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan offset ya, offset dengan jarak 3, offset 3, enter, klik objeknya ke kanan ya, ke bawah ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang ini itu lebarnya 7, lebarnya 7. Ini kita bisa panduan di sini, terus klik lagi line ke bawah 3,5 ya, itu dengan jarak 83, ke atas 7, 83 lagi ke kiri. Nah, kita bisa cek. Nah, seperti ini. Ini yang kita trim ya, hapus. Nah, seperti ini.
Yang ini kita delete. Oh, ini menyambung ya, kita extend. Nah, seperti ini. Kalau untuk biar jelas ada biar menyambung, berarti kita bisa join ya, banyak cara. Nah, sudah tersambung, midpointnya sudah jelas di sini. Nah, kemudian ini juga di offset dengan jarak 3 sama ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk dari sini, karena ini sama, kita mirror saja ya. Mirror saja, di mirror midpointnya di sini. Nah, bentuknya sama. Lalu kita awali dari sini, itu ke bawah 3 ya. Dari sini kita poin pertamanya, titik pertama 3. Nah, 3 ini berarti kita kesinikan dulu ya titiknya. Kemudian 8. Kemudian 17. Nah, kita ini hapus. Kita akan membuat arch ya, arch dengan radius 17 ya, radius 17, panjang garisnya 17. Nah, kita tahu titiknya di sini ya, berarti arch yang stars and radius dari sini, n nya di sini. Nah, radiusnya berarti 17. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Kemudian untuk arch yang R8 itu berarti jarak ke itunya 2. Yang jarak itunya 2, kita garis panduan dulu. Nah, dari sini ke kanan 2. Kita ke bawah kan saja. Lewatkan tidak apa-apa. Hanya garis panduan ya. Nah, kemudian ini kita mirror. Nah, ini midpoint di sini. Nah, seperti ini. Nanti lebar 13 itu pertemuannya di sini. Ya, arch star and radius. Klik di sebelah kanan dulu ke sini, itu nanti jarak 13 ya. Nah, 13. Kemudian tentukan radiusnya berarti 8, langsung ketik 8 enter. Nah, seperti ini. Yang ini kita hapus garis panduannya, seperti ini hasilnya. Kemudian itu line 3 ya, 3 enter, kemudian ke atas 2 enter, ke kanan 3 enter, ke bawah lagi 2 ya, seperti ini. Nah, ini R3 ya, star and radius dari sini 3 seperti ini. Nah, kemudian kita tarik garis dari sini itu 28. Nah, ini untuk yang ini kita bisa mirror ya, ini kita mirror midpointnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk ini yang bawah, coklat yang bawah misalnya itu terlihat 2, kemudian ke kanan 3, lagi ke atas 2, kanan 5 ya, bawah lagi 2, kemudian 3, 2 ya, kemudian 3 3 5 3, ini 3 ya, 2. Oh, yang bawah ini maaf kita hapus. Nah, dari sini itu 2 3 2 3 2
5 atas 2, ini 3 lagi, 2 lagi, 3 2. Nah, kalau ini bukan 2 ya, kita dilanjut ke sini. Nah, sini seperti ini. Kita fillet R2 ya ininya. Fillet R2 2. Nah, seperti ini. Dan kemudian klik garis ya kalian dari sini awalnya 5 ke kanan ke bawah. Nah, untuk agar sama kita blok saja yang ini ya, kita buat panduan dulu. Coba kita mirror. Nah, ini garis tengahnya. Nah, ini kalau lebih berarti kita move aja yang ini ya, move. Nah, karena ini jaraknya lebih kurang, yang di sebelah kiri tadi 6, yang sini 5. Seperti ini. Kemudian itu jaraknya 6 ya, untuk membuat arch jarak ke bawahnya 6. Kita buat panduan dulu, garis panduan. Nah, ini kita mirror midpoint. Nah, kita membuat arch star and radius. Kita dari atas misalnya, titik awalnya ya star and titik kedua n nya, kemudian terbalik berarti dari bawah star and radius, dari bawah star and masukkan radius, itu radiusnya 63. Nah, seperti ini karena berbeda ya. Garis panduan kita hapus, delete. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini kita bisa mirror ya, yang kita mirror yang ini. Nah, mirror midpointnya di sini seperti ini, enter. Nah, ini kurang, kita sambung pakai extend, klik kanan ya. Ini midpointnya kurang ya, kurang dari sini. Kita move. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita langsungkan saja garisnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik nih, lain dari sini ke sini ya. Kita coba pakai copy, klik objek, copy, titik poinnya di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat garis tengah ya. Di sini juga tidak apa-apa karena kan kita akan membuat lingkaran di tengah. Nah, kita offset itu jaraknya 3, berarti 1,5 ke atas, dan klik lagi ke bawah. Nah, kita akan yang ini kita trim ya, trim. Nah, trim juga. Nah, kemudian kita akan membuat lingkaran diameter 5 ya, circle di midpoint, berarti itu diameter 5, berarti kita ketik D, enter 5, enter. Ini juga sama di midpoint. Nah, untuk bila memasukkan langsung harga itu radius, berarti kalau radiusnya 2,5 sama ya, ini dihapus. Kemudian yang ini kita trim ya, ini dihapus ya, salah, yang ini tidak dihapus, yang ini cukup, yang ini saja. Berarti yang ini di trim. Nah, sisanya dia delete ya. Nah, sudah jadi untuk latihan 5A ya. Kemudian Anda bisa simpan ya, save dengan nama latihan 5A.